Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan kelompok. Kami dari kelompok 9 akan membawakan video presentasi tugas praktikum data mining dengan judul Implementasi K-means Clustering menggunakan data Spotify. Adapun anggota kelompok terdiri dari Aristi Syawalda Arianto, Ayu Erlinawati, Christian Arpianus, Kanaya Dea, Helmelia Putri, dan Raditya Riyandi. Bagian pertama yaitu pendahuluan yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Seiring dengan bertumbuhnya keberagaman dalam industri musik, kompleksitas data menjadi semakin meningkat. Data yang dihasilkan oleh industri musik, mulai dari data streaming, penjualan, hingga preferensi pendengar, telah membentuk data yang sangat kompleks dan syarat akan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang sistematis untuk mengelola dan menganalisis data ini secara efektif. Salah satu metode yang efisien untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data adalah melalui penggunaan algoritma K-means. Algoritma ini termasuk di antara algoritma pengelompokan yang paling umum digunakan dalam analisis data. Bagian metode, K-means clustering adalah salah satu teknik dalam analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan tertentu. Algoritma ini berfungsi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang disebut cluster berdasarkan kesamaan feature. Prosesnya dimulai dengan menentukan jumlah klaster yang diinginkan, lalu secara acak memilih pusat awal untuk setiap klaster. Selanjutnya, algoritma akan mengalokasikan setiap data ke klaster yang memiliki pusat terdekat, lalu memperbarui pusat klaster berdasarkan rata-rata data di dalam klaster tersebut. Proses ini berulang hingga tidak ada perubahan signifikan dalam alokasi data ke klaster atau hingga mencapai jumlah iterasi yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut merupakan flowchart dari kelompok kami yang dimulai dari import library, info data, hingga ke visualisasi hasil clustering dan M. Baik, selanjutnya di sini mengenai hasil dan pembahasan untuk data understanding sendiri. Yang pertama kita melakukan import library-nya untuk menjalankan problemnya. Kemudian di sini kita koneksi ke drive. Next. Jadi di sini kita masukkan file path dari data yang ada di drive, kemudian kita baca datanya, lalu kita lakukan DF-SEP untuk melihat ukuran datasetnya dan dapatkan ukuran dataset sebagai berikut. Kemudian kita lakukan DF-sample dengan 10 sampel, jadi akan menampilkan 10 data sampel dari dataset yang kita gunakan. Next. Selanjutnya di sini kita lakukan deskripsi data dengan DF-describe yang akan melihat deskripsi statistik data dengan tipe data numerik. Next. Selanjutnya di sini kita lakukan dev-info untuk melihat tipe atribut dari dataset yang kita gunakan. Kemudian di sini ada def is null, def is null sum. Di sini untuk melihat data null pada dataset Spotify. Next. Selanjutnya kita lakukan korelasi datanya dengan def-core untuk melihat korelasi datanya dan ditampilkan hasil dari korelasi data sebagai berikut. Next. Di sini hasil dari korelasi. Selanjutnya, kita menggunakan library Seaborn untuk melakukan visualisasi pada Python untuk membuat heatmap dari sebuah matriks. Analisis korelasi ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel numerik dan menentukan variabel yang berkorelasi erat satu sama lain. Next. Kemudian data preferensi selanjutnya yaitu melakukan pinning data. Fungsi get_num_cat_column sendiri untuk memisahkan kolom pada data frame menjadi kolom kategorikal dan numerik. Kemudian fungsi handling missing value digunakan untuk menangani nilai yang hilang pada data frame. Kolom numerik sendiri diisi dengan rata-rata kolom menggunakan simple inputer dan
Kolom kategorikal diisi dengan nilai sebelumnya jika ada yang hilang. Kemudian dilakukan pengembalian jumlah nilai yang hilang per kolom untuk mengetahui apakah masih ada nilai kosong atau tidak. Selanjutnya di sini kita membuat fungsi delete outlier untuk menghapus nilai-nilai yang anomali atau outliers. Lalu kita juga menghapus nilai duplikatnya. Next. Lalu kita lihat info dari dataset ini seperti kolom-kolomnya dan tipe data dari setiap kolomnya. Oke, next. Setelah itu kita model membuat plot dengan fungsi elbow plot. Lalu kita pilih fiturnya untuk kita clustering. Setelah kita mendapatkan fiturnya, kita melakukan normalisasi menggunakan standar scalar. Lalu kita mendapatkan elbow plotnya seperti gambar di tersebut. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian fitur-fiturnya dilakukan PCA dan dilakukan elbow plot untuk melihat berapa klaster, dan dari grafik terlihat klasternya yang dapat dipakai adalah 3. Next. Lalu didefinisikan klasternya 3, dilakukan clustering, lalu dibuatkan plot. Next. Ini hasil plotnya terbagi dari 3 kelas sesuai dengan warnanya yang ada di legend. Next. Oke, kemudian dari sini dijelaskan variance rasionya untuk PC1 itu 0,14, PC2 0,11, dan PC ketiga 0,09, dan dijelaskan komponen-komponen yang membentuk variance-nya sesuai PC-nya. Dan kemudian diplotkan, dapat dilihat di plot. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Implementasi K-means clustering pada data Spotify ini berhasil mengidentifikasi pola yang signifikan dalam preferensi musik pengguna. Melalui analisis elbow plot, jumlah cluster yang optimal untuk pemodelan berhasil ditentukan, sehingga memungkinkan pengelompokan data yang efektif. Hasil clusterisasi yang divisualisasikan dengan scatter plot menunjukkan pemisahan yang jelas antara kelompok preferensi musik, memperlihatkan kesuksesan algoritma dalam mengelompokkan data yang baik berdasarkan kesamaan fitur. Hasil ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan layanan yang lebih profesional dan pemahaman yang lebih mendalam tentang preferensi pengguna di industri musik. Sekian untuk presentasi tugas praktikum data mining. Kami dari kelompok 9, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.